Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Manda, si dosen cilik dari Universitas Garut. Oke teman-teman, kita lanjutin materi mengenai metode kuantitatif yang kemarin sempat tersalip oleh materi marketing. Oke, terakhir apa yang saya bahas ya? Oh ya, tips menulis skripsi. Ingat, kalau yang belum, lihat dulu. Yang berikutnya adalah exploratory factor analysis. Ternyata saya mau bahas regresi versus factor analysis kan, tapi mendingan sekalian dulu deh model generalnya dulu, terus nanti bagian per bagian gitu ya. Kenapa saya perlu bahas model empirik duluan? Karena itu erat kaitannya dengan analisis multivariat, yaitu payung besar di atasnya yang kemarin saya bahas mengenai EFA. Kemarin saya agak loncat dulu, kenapa? Karena itu banyak request banget ya tentang exploratory factor analysis. Nah, sebetulnya EFA ini adalah bagian dari analisis multivariat yang akan saya bahas tuntas kali ini. Siap ya? Mari kita mulai. Setelah data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data tertentu, setiap peneliti boleh menentukan ya dengan tetap mengikuti acuan. Nah, itu kan membentuk satu sampel ya pengumpulan data tertentu itu. Data ini akan digunakan untuk menguji apa? Menguji hipotesis. Jadi, hipotesis itu diuji menggunakan data lewat suatu model yang namanya model empirik. Oke. Nah, kemudian dalam model empirik itu muncul tuh kayak koefisien. Singkatnya, muncul rumus-rumus tertentu di model empiris yang menunjukkan apa? Menunjukkan hubungan kausal antara variabel-variabel. Nah, hubungan-hubungan kausal ini menunjukkan hipotesis yang akan diuji. Jadi, erat kaitannya ya antara data, hipotesis, model, dan keluarannya adalah hubungan kausal. Singkatnya model kausal itu kayak model pengaruh gitu ya, hubungan pengaruh gitu ya. Oke. Nah, ada yang masih asing dengan istilah-istilah ini? Kalau teman-teman masih asing dengan beberapa istilah ini, ada baiknya sebelum melanjutkan ke model empirik atau analisis multivariat di video ini, teman-teman tonton dulu deh materi mengenai tips menulis skripsi, metode penelitian kuantitatif, terus lanjut juga EFA, baru ke sini. Jadi agak nyambung gitu. Khawatirnya teman-teman memaksakan diri nonton, tapi masih nggak paham tentang beberapa istilah di atas. Sip ya? Sip. Saya nggak akan bahas rumus-rumus di sini karena belum waktunya. Jadi nanti akan saya bahas rumus-rumus itu. Aduh kapan ya? Itu per nama analisis kayak regresi, bahasan regresi khusus apa, analisis faktor, apa rumusnya. Sekarang saya mau ngomongin umum aja dulu ya. Nah ini nih, yang sering saya salah kaprah. Kan ini model empiris ya. Ingat lagi ya pengertian model itu, model adalah suatu bentuk simbol dari teori. Ingat ya, model itu adalah bentuk simbol dari teori. Tadi saya ngomong-ngomong mengenai model kausal kan, yes. Itu adalah salah satu contohnya aja. Jadi causality itu merupakan hal yang perlu dalam riset penjelas atau explanatory research. Nah kan nggak semua explanatory kan, ada juga yang exploratory yang saya bahas sebelumnya. Jadi tidak harus semuanya berbentuk model kausal gitu, oke? Nah, suatu model tidak hanya berbentuk matematika saja. Jadi nggak hanya rumus-rumus aja yang kalian harus munculkan, tapi ini yang ingat, satu model itu harus punya dasar teori. Yes, model yang tidak mempunyai dasar teori itu hanya bentuk matematika saja. Meskipun itu judulnya exploratory, ya bukan explanatory, tetap aja dasar teorinya perlu ada gitu loh. Oke. Jadi satu model empirik yang berbasis teori itu menunjukkan simbol, ingat, menunjukkan simbol yang menjelaskan suatu fenomena.
Nah, teori dari model diperoleh itu sewaktu mengembangkan hipotesis. Jadi tetap kayak begitu ya, tetap ada kerangka, kemudian munculin hipotesis, yes, jika memang bisa gitu ya. Kemudian nanti itu akan membentuk model ya, tidak hanya matematik tapi juga ada kaitannya dengan teori. Oke, sip. Bentuk model empirik itu dapat dikelompokkan berdasarkan nilai data atau skala datanya. Saya pernah bahas ini loh ya di awal-awal video yes tentang jenis skala data. Cekidot lagi kalau mau lengkapnya, tapi saya di sini juga mau recall sedikit, oke. Jadi skala data itu ada yang bentuknya metrik, ada yang non-metrik. Masih ingat? Jadi metrik itu biasanya digunakan pada penelitian kuantitatif dan bentuknya adalah interval rasio. Jadi ini syarat minimum biasanya itu adalah interval atau rasio. Nah, yang non-metrik biasanya disebut dengan skala data kualitatif yang terdiri dari nominal dan ordinal. Jadi dalam skala data itu bertingkat ya. Paling rendah itu nominal yang cuma bisa bedakan aja. Kemudian ordinal bukan hanya bisa bedakan tapi juga meranking. Kemudian interval, yes. Jadi interval dan rasio itu skala datanya tinggi. Yang ngebedainnya adalah kalau interval itu nolnya tidak mutlak, kalau rasio itu nolnya mutlak. Oke, kemudian gini. Ini kan disebutnya adalah skala kuantitatif dan skala kualitatif ya. Tetapi maksudnya itu bukan khusus untuk metode kuantitatif atau metode kualitatif, bukan. Itu tuh penyebutan aja gitu ya. Karena yang untuk data nominal dan ordinal ini agak sulit dibuat analisis yang bermacam-macam, jadi terbatas banget. Biasanya hanya analisis deskriptif aja gitu ya. Oke, jadi tidak dikhususkan untuk metode kuantitatif atau kualitatif, tetapi itu hanya penyebutannya saja. Karena itu banyak digunakan juga. Bisi kalian liar. Nah, ini teh lagi ngomongin metode kuantitatif, tapi kok ada non-metrik gitu. Yes, jadi kalau misalnya itu membuat kalian bingung, lupakan saja penjelasan yang tengah, oke? Langsung aja metrik itu, skala datanya interval rasio, kemudian non-metrik itu nominal dan ordinal. Nah, perlukah kita melakukan konversi dari skala ordinal ke interval? Karena banyak banget kan penelitian yang digunakan itu pakai skala Likert ya. Likert itu ya ordinal gitu. Pada perkembangannya itu banyak orang mengabaikan bahwa Likert itu ordinal dan langsung pakai interval. Tetapi jika kalian menganggap bahwa Likert itu ordinal, maka konversi dari ordinal ke interval perlu dilakukan. Yes, yang penting ada dasarnya kenapa kalian konversi atau tidak konversi. Sesimpel itu. Ini yang tadi saya bilang ya, kalau teman-teman masih pengen penjelasan lebih lanjut mengenai metrik dan metrik, lihat deh video pertama dan kedua saya. Jadi bebas mau pakai format yang mana. Itu lengkap di situ, yes. Mudah-mudahan teman-teman clear soal metrik dan non-metrik. Sekarang saya mau menjelaskan bentuk-bentuk model empirik yang beredar dalam penelitian kuantitatif. Ini saya bentukin tabel dulu. Nanti ada bentuk kayak pohon gitu yang mungkin lebih bisa dipahami. Tapi karena kita tanggungnya tadi udah ngomongin metrik dan non-metrik, izinkan saya buat jelasin ini. Oke, yang pertama model paling terpopuler sejagat raya itu adalah regresi ya. Nah, regresi itu juga macam-macam. Ada regresi logistik. Ya, ada juga bilangnya apa ya?
probit, tobit. Jadi banyak istilah untuk yang regresi kedua ini, tapi saya pakai regresi logit aja ya, atau logistik. Karena beda gitu ya. Jadi kenapa dibedain? Karena emang beda. Nah, yang biasa teman-teman temukan dalam penelitian, analisis penelitian, itu kan ada regresi berganda, ada regresi sederhana. Itu masuknya regresi aja, yes. Kemudian ada analisis diskriminan. Ini membagi, mengkategorikan responden. Kemudian ada analisis of variat, ANOVA, ya, itu yang uji beda lebih dari 2 populasi. Kemudian ada analisis conjoint, ini mengenai preferensi. Kemudian ada MANOVA, multivariat ANOVA, jadi ya ANOVA yang jamak gitu ya. Kemudian ada korelasi canonical, ada structural equation modeling atau SEM. Mungkin kalau untuk teman-teman yang sudah belajar statistika lanjut, ini udah nggak asing. Tapi buat yang asing, sabar aja dulu. Maksudnya ikutin aja dulu. Kalau emang nggak mudeng, ulangi lagi, puterin lagi. Yes, memang agak panjang bahasanya ya. Karena gini, kenapa sih model ini dibeda-bedakan? Karena tujuannya beda gitu. Jadi tujuan orang pakai regresi dengan tujuan orang pakai analisis diskriminan ya beda, makanya dibedain gitu. Oke. Kenapa nggak muncul analisis faktor di sini? Itu cerita lain. Kenapa sih analisis faktor nggak muncul? Yes, sabar. Oke, pada regresi sebelum ke sana deh. Kan dalam model kausal kita kan lagi ngomongin khusus kausal ya ini ya, yang ngomongin pengaruh-pengaruh begitu. Itu kan ada yang namanya variabel dependent, ada variabel independent. Secara umum orang menggunakan label X untuk variabel dependent dan variabel Y untuk dependent dan X untuk variabel independent. Yes, oke. Paham? Variabel dependent itu yang dipengaruhi, variabel independent yang mempengaruhi. Dalam regresi, variabel dependennya itu harus berupa matriks. Jadi apa? Jadi harus bentuk tadi, kalau nggak interval, rasio. Tetapi variabel independennya, ya, itu boleh sifatnya metrik atau boleh juga non-metrik. Jadi sebetulnya kalau teman-teman pakai ordinal langsung, ternyata diperbolehkan oleh regresi. Oke, mungkin nggak semua si non-metrik ya, yang ordinal aja. Kemudian regresi logistik, nah ini yang beda. Variabel dependentnya, si Y-nya itu berupa non-metrik. Logistik itu contohnya biner, 1, 0 gitu ya. Jadi dari awal udah dibagi ke dalam 2 kelompok. Nah, variabel independennya sama, boleh berupa metrik dan boleh berupa non-metrik. Kemudian di analisis diskriminan, variabel dependennya non-metrik, independennya sama, metrik dan non-metrik. Nah, pada ANOVA itu agak strict ya. Jadi variabel dependennya itu metrik, variabel independennya adalah non-metrik. Kemudian analisis conjoint, variabel dependennya adalah metrik dan non-metrik itu boleh. Yes. Sedangkan variabel independennya mutlak harus non-metrik. MANOVA sama seperti ANOVA, metrik dan non-metrik ya untuk dependen dan independennya. Korelasi canonical ini yang fleksibel, boleh kedua skala data dipakai. Begitu pula untuk SEM, oke, boleh kedua jenis skala data itu dipakai. Sabar. Kita akan bahas
payung umumnya di slide berikutnya supaya Anda tidak galau. Oke, ini bahasan mengenai analisis multivariat sekilas info biar Anda yang tadi agak bingung, mudah-mudahan agak ada remang-remangnya. Kita akan mulai dari jenis hubungan. Tadi kan saya ngomongin hubungan kausal, benar? Yes. Oke, hubungan kausal itu biasanya disebut dengan hubungan dependensi. Dependensi itu adalah di sana mengandung unsur ada variabel dependen dan ada variabel independen. Kemudian ada jenis hubungan interdependensi. Lihat istilahnya. Ada dependensi, ada interdependensi, kemudian istilah lainnya ada dependen dan ada independen. Jadi dependensi itu bukan dependen ya, beda ya. Tadi saya bilang itu merupakan istilah lain dari kausal dependensi itu. Oke, kita mulai. Satu variabel dependen dengan satu hubungan. Ini ya. Kemudian nanti tanya lagi nih. Tipe data variabel dependennya apa? Oke. Ulangi. Dalam dependensi kita nanti akan coba menganalisis kita itu harus pakai apa kan, benar nggak? Lihat yang teman-teman punya. Oh, saya punya satu variabel dependen. Paham? Satu variabel Y dengan satu hubungan. Cuma satu hubungannya. Terdapat pengaruh apa terhadap apa-apa, gitu ya. Tipe data variabel dependen. Cek. Oke. Jika variabel dependennya adalah metrik, maka pakai regresi berganda, gitu. Oke, atau conjoin. Jika variabel dependennya itu non-metrik, maka pakailah analisis diskriminan. Paham? Berikutnya. Atau analisis logit bisa. Nah, jika beberapa variabel dependen dengan satu hubungan, lihat. Beberapa variabel dependen, Y-nya lebih dari satu. Dengan satu hubungan. Gimana itu? Oke, terdapat pengaruh A terhadap A, gitu ya. Variabel dependennya, tipe datanya seperti apa? Kalau metrik, maka perlu ditanya lagi. Variabel independennya apa? Jadi kita udah tahu nih, oh variabel dependennya metrik nih. Harus tanya lagi. Kalau gitu variabel independennya apa ya? Kalau variabel independennya metrik juga, maka pakailah kanonikal. Kalau variabel non-metriknya itu, variabel independen lah, non-metrik, maka pakailah MANOVA. Nah, saya masih ada variabel dependennya non-metrik, ya, alias kalau nggak ordinal nominal. Maka pakailah kanonikal. Paham? Berikutnya, jika teman-teman punya banyak variabel dependen maupun independen dalam multi hubungan, oke? Jadi banyak dan kompleks. Nah, maka pakailah SEM, udah sekilas infonya segitu. Ya, secara umum begitu. Dengan catatan bahwa apa? Diperhatikan itu metrik dan non-metrik. Jadi SEM ini lebih fleksibel ya. Boleh metrik ataupun non-metrik, baik dependen maupun independennya. Paham? Nah, selain dari dependensi yang kita bahas sekarang, itu ada lagi interdependensi. Saya nggak bahas sekarang ya, karena kita lagi ngomongin kausal. Oke. Itu ngomongin apa aja tuh interdependensi. Saya kasih bocoran. Nanti ada yang namanya analisis faktor. Ada apa lagi? Ada cluster. Yes, betul sekali. Dan lain-lain situ. Oke, semoga penjelasan ini membuat teman-teman jadi dapat pencerahan, bukan sebaliknya.
Oke, sekian dulu bahasan saya mengenai metode kuantitatif, model empirik, analisis multivariat, khusus baru dependensi ya. Capek. Jadi, mudah-mudahan saya sempat lagi membuat yang interdependensinya sehingga teman-teman bisa nyambung ya bahasanya. Oke? Terima kasih sudah menonton video YouTube Dosen Cilik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.